Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan segera dapat melunasi hutang-hutangnya ya, terutama yang lagi pada galbay nih. Insya Allah tahun ini lunas, amin. Oke, kali ini kita akan bahas sebenarnya sampai kapan sih DC itu akan terus menagih. Apakah hanya sampai 3 bulan pertama, terus habis itu ngilang, atau 6 bulan, atau setahun, 2 tahun? Nah, karena banyak informasi yang masih simpang siur terkait kapan DC akan terus menagih ini, maka langsung aja akan kita bahas selengkapnya di video kali ini. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi DC itu akan menagih terus sampai kapan? Apakah selama utangnya belum dibayar? Ya, iya, jawaban sebenarnya selama kalian masih punya hutang sama mereka, mereka juga berhak ya menagih utang itu ke kalian sampai kalian itu membayarnya, gitu kan? Dan ada yang bilang juga nih dari teman-teman komunitas atau dari pengalaman-pengalaman yang sering di-share di media sosial gitu ya. Kalau misal mereka itu intensitasnya itu makin berkurang, nggak seintens penagihannya itu nggak seintens saat awal-awal melakukan tunggakan gitu teman-teman. Ada yang mulai dari 3 bulan udah makin berkurang, ada yang bilang 6 bulan, dan ya memang benar seperti itu. Namun yang perlu kita pahami bersama di sini, kalau dari OJK sendiri itu nggak ada aturan resminya terkait hal ini yang bilang kalau misal DC itu akan berhenti setelah 6 bulan, akan berhenti setelah 3 bulan, akan berhenti setelah 1 tahun. Enggak ya. Jadi dari OJK enggak membuat kebijakan seperti itu. Cuman memang kalau realitanya di dunia galbay itu sendiri, DC akan melakukan pengurangan intensitas terhadap komunikasi dengan kalian yang galbay. Biasanya itu setelah 3 bulan atau mungkin 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Dan pengalaman antar satu orang dengan orang lainnya itu bisa aja berbeda. Jadi kalian jangan ada pikiran menyamaratakan, wah berarti galbay aja dah, ntar 3 bulan juga nggak dihubungin. Belum tentu, ntar 6 bulan juga belum dihubungin, 1 tahun juga belum dihubungin. Belum tentu teman-teman. Yang terpenting itu menurut saya bukan itunya, tapi adalah kesiapan mental kaliannya itu loh. Mau dihubungin atau nggak dihubungin, yang penting kalian itu punya komitmen, punya konsistensi, punya mental yang kuat, sehingga ketika kalian kok jadinya dihubungin ya kalian juga siap. Kalian nggak mental gitu loh mentalnya. Paham ya? Dan lagi ada good question, itu adalah apakah ganti nomor HP itu bisa menghentikan penagihan? Ya, saya jawab di sini dengan sangat-sangat singkat, iya bisa. Sangat bisa menghentikan penagihan karena ya nomor kalian sudah diganti, DC sudah tidak punya data tentang kalian lagi, gimana mereka mau menghubungi kalian gitu kan? Kecuali mereka punya DC lapangan. Kecuali si pinjol ini punya DC lapangan ya, jadi bisa aja alamat kalian didatengin. Tapi kalau misalnya nggak punya, terus kalian ganti nomor HP atau reset HP ke setelan pabrik gitu ya, punya ganti semuanya dan data-datanya itu udah beda sama saat ketika mengajukan pinjaman, ya benar bisa menghentikan penagihan. Cuman tidak bisa menghentikan jumlah hutang yang kalian punya ke mereka. Jadi itu adalah langkah yang menurut saya perlu untuk kalian ambil demi melindungi diri kalian dari tekanan yang sangat-sangat nggak masuk akal. Karena memang DC di zaman sekarang itu lebih barbar gitu, lebih anarkis ya dibandingkan DC-DC di zaman dulu, bukan yang belakangan akhir-akhir ini teman-teman. Karena ya memang jumlah peminjamnya pun juga makin membengkak gitu ya, jadi mereka juga menggerakkan DC pinjol yang seperti itu. Jadi kalau emang dirasa dengan adanya penagihan yang datang dari DC lapangan atau DC pinjol itu kok mengganggu keseharian kalian, membuat kalian nggak bisa beraktivitas apa-apa, membuat kalian was-was tiap hari, ya sudah, mungkin memang ganti nomor itu adalah jalan yang terbaik sehingga kalian bisa fokus kerja untuk segera melunasi hutang-hutang yang kalian pinjam di pinjol tersebut. It's okay gitu ya. Cuman di sini ya hutang kalian masih ada dan emang bisa menghentikan penagihan. Itu aja sih sebenarnya.
Jadi kesimpulannya menurut saya daripada kalian terus sibuk mencari jawaban kapan desa akan berhenti menagih atau apakah desa akan terus menagih selama utangnya belum dibayar, mending kalian perbaiki dulu diri kalian, kondisi mental kalian ya, situasi keuangan kalian, biar apa? Biar sewaktu-waktu desa itu datang, kalian itu udah siap. Dan kalian juga harus paham hak-hak kalian juga sebagai konsumen itu ada apa aja. Biar kok ketika mereka itu melakukan hal yang di luar batas gitu ya, kalian bisa membawanya ke jalur hukum. Kalian bisa melaporkannya ke pihak yang berwenang. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan 1 tahun, bukan 6 bulan, bukan 3 bulan, bukan. Itu emang pengalaman yang sering dialami oleh banyak komunitas orang-orang yang di komunitas Galba ya, dan belum tentu kalian akan mengalami juga. Meskipun probabilitasnya juga tinggi, tetapi kalian hanya perlu menyiapkan diri aja. Kalau memang perlu kalian ganti nomor, kalian perlu reset HP, demi biar kalian itu masih terus bisa beraktivitas, mengumpulkan uang gitu ya, ningkatin penghasilan gitu, it's okay. Lakuin aja gitu ya, bisa dipahami bersama. Dan dari OJK nggak ada aturan resmi kalau misal desa akan berhenti menagih setelah 6 bulan galbay, setelah 3 bulan galbay, setelah 1 tahun galbay, nggak ada. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.